Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh di tengah segala situasi yang kita alami, kita percaya bahwa janji Tuhan tetap Dia akan genapi. Bahwa janji Tuhan adalah janji yang ajaib. Mari kita bersama-sama masuk hadirat Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu Tuhan, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu selalu ajaib. Sungguh besar setiamu, benar Tuhan. Kau nyatakan, Kau yang menyatakan setiap janji-Mu bagi kami Tuhan. Kami menyadari bahwa Engkau adalah Bapa yang selalu mengerti isi hati kami Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu
Kami bersyukur Tuhan. Sekalipun dunia ini semakin hari semakin tidak menentu, tapi kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Kami percaya setiap janji-Mu, janji penyertaan-Mu, perlindungan-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya Tuhan, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Inilah iman kami Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah Tuhan, berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan dan disembah. Mari kita ya sama-sama percaya, katakan amin. Ya, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Mari semua bersukacita bersama-sama dengan kita. Haleluya, ku
kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang baik dalam setiap kehidupan kita. Ya Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mengetahui bahwa setiap kita melewati musim demi musim, kita bisa merenungkan kebaikan Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. kasih dan setiamu Tuhan, Dan setiamu tak pernah layu di hidupku. lebih tinggi, lebih luas dan Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Oh, kasih-Mu Tuhan, Dan setiamu Tuhan, tak pernah layu tak pernah di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. sungguh ku Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Benar Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Saat ini kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itulah yang menjadi pedoman, penuntun setiap kehidupan kami, bahkan menguatkan iman kami. Semakin iman kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kembali pagi hari ini kalau kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah, pembacaan firman Tuhan hari ini saya ambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-29, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-36.
Tapi kita tidak semua membacanya, saya akan baca beberapa ayat saja. 2 Tawarik pasal yang ke-29 ayat pertama sampai ayat yang ke-36. Begini firman Tuhan. Raja Hizkia. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Allah kita telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Lalu bangunlah orang-orang Lewi itu, yakni dari Bani Kehat, Mahat bin Amasai, dan Yoel bin Azaria, dari Bani Merari, Kis bin Abdi, dan Asaria bin Yahaleel dari orang Gerson, Yoah bin Zima, dan Eden bin Yoab. Ayat yang terakhir di ayat yang ke-35. Lagi pula korban bakaran itu banyak dengan segala lemah korban keselamatan dan segala korban curahan pada korban-korban bakaran itu. Demikianlah ibadah di rumah Tuhan ditetapkan kembali. Hizkia dan seluruh rakyat bersuka cita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu, karena hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka. Nah, yang berbahagia adalah saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, serta melakukannya di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah kebangunan rohani di tengah pandemik. Kalau kita melihat sekarang situasi dunia karena pandemik ini Bapak Ibu, mereka begitu khawatir, mereka begitu cemas, bahkan ada yang sudah putus asa menghadapi virus pandemik ini. Tetapi beberapa berita di media massa juga ada beberapa orang, bahkan beberapa pemimpin dunia ini di tengah kondisi pandemik ini juga menjadi kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan firman Tuhan, menjadi kesempatan bagi mereka untuk bersandar kepada Tuhan di tengah kondisi pandemik ini. Salah satu contohnya adalah Gubernur Texas, ya Bapak Ibu, ini baru diposting sekitar 1 hari yang lalu. Gubernur Texas bernama Greg Abbott, dia berkata begini, di tengah pandemi virus corona, Yesus adalah andalan yang dapat Anda sandarkan, yang akan selalu ada untuk Anda. Perhatikan Bapak Ibu kalimat yang menarik, seorang gubernur Texas berkata, di tengah pandemi virus corona, Yesus adalah andalan yang dapat Anda sandarkan, yang akan selalu ada untuk Anda. Nah Bapak Ibu, sang gubernur ini punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Pada suatu saat dia mengalami kecelakaan dan itu yang membuat dia lumpuh Bapak Ibu. Tetapi karena pengalaman itulah membuat dia mengenal Tuhan, mengenal Kristus. Bahkan Tuhan memulihkan dia, Tuhan menjamah hidupnya. Sejak itulah sang gubernur ini menjadi percaya kepada Kristus.
Bahkan dia ingin di tengah kondisi pandemik ini dia berkata, dia ingin kota Texas bisa beribadah kembali ke gereja. Bahkan dia berkata tangan Tuhan sedang bekerja melalui para ilmuwan, melalui obat-obatan. Nah Bapak Ibu, masih ada orang-orang para pemimpin dunia ini di tengah kondisi pandemik ini. Mereka bersandar kepada Tuhan, mengajak semua orang untuk beribadah kepada Tuhan, mengajak semua orang untuk bersandar kepada Tuhan di tengah kondisi demikian Bapak Ibu. Hal inilah yang terjadi pada zaman Raja Hizkia Bapak Ibu ya. Kalau kita membaca tadi dalam konteks ini, bagaimana Raja Hizkia mengajak seluruh bangsa Yehuda untuk mereka beribadah kembali kepada Allah Israel. Mereka meninggalkan segala perbuatan mereka yang jahat dan beribadah kepada Allah. Hal inilah yang dilakukan oleh Raja Hizkia ketika dia diangkat menjadi raja Yehuda Bapak Ibu. Nah yang menarik di dalam konteks ini diceritakan bagaimanakah Raja Yehuda yaitu Raja Hizkia melakukan satu kebangunan rohani ketika pertama kali Tuhan mengangkat dia menjadi seorang raja. Ada 3 hal yang kita pelajari Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebangunan rohani yang dilakukan oleh Raja Hizkia ketika pertama kali Tuhan angkat dia menjadi seorang raja. Sebuah keputusan yang baik, sebuah keputusan yang tepat seorang pemimpin. Yang pertama adalah dia melakukan membangun rohaninya terlebih dahulu. Dia melakukan satu kebangunan rohani, tidak mengajak orang lain dahulu tapi membangun dirinya yang pertama kali. Mengajak dirinya yang pertama kali Bapak Ibu untuk melakukan satu perubahan, satu kebangunan rohani di dalam dirinya. Itu di ayat yang kedua dikatakan begini. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Nah Bapak Ibu yang menarik di sini dikatakan Bapak Ibu, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah dia diangkat menjadi Raja Yehuda ketika dia berumur masih sangat muda Bapak Ibu. Ya mungkin dia belum punya pengalaman yang banyak, tapi dia juga belajar dari kesalahan orang tuanya bernama Ahaz. Waktu ayahnya Ahaz memerintah menjadi raja Bapak Ibu, Raja Ahaz ini tidak melakukan seperti yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Yehuda. Bahkan ayahnya ini ada melakukan satu penyembahan, satu ritual pemujaan kepada dewa-dewa yang tidak menyembah Allah Israel. Nah di sana dikatakan dia berumur 25 tahun dan menjadi raja 29 tahun Bapak Ibu. Nah yang menarik di sini dikatakan tadi bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti dilakukan Daud bapa leluhurnya. Nah Bapak Ibu belajar dari kehidupan Raja Hizkia ini, kesalahan dari orang tuanya dia tidak tiru, bahkan dia tidak lakukan, tetapi justru melihat generasi di atasnya nenek moyangnya Daud yang melakukan segala sesuatu yang benar di mata Tuhan. Nah kita melihat di pasal 29 konteks sebelumnya Bapak Ibu, di mana Raja Ahaz dikatakan di sana ia tidak melakukan yang benar di mata Tuhan. Ia melakukan penyembahan kepada patung-patung dan Baal. Ia menutup rumah Tuhan dan mengajak seluruh Yehuda untuk menyembah Allah lain. Ini dilakukan oleh ayahnya Raja Hizkia adalah Raja Ahaz. Dan itu yang membuat Tuhan murka kepada bangsa Yehuda. Sehingga bangsa Yehuda Bapak Ibu Tuhan izinkan mereka ditawan. Mereka terserak, mereka tercerai berai. Bahkan mereka juga sudah meninggalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang pertama di sini Bapak Ibu, Raja Hizkia yang melakukan satu kebangunan rohani dimulai dari dirinya sendiri. Nah kebangunan rohani terjadi Bapak Ibu di tengah kondisi pandemik ini, jangan kita melemparkan tanggung jawab pada orang lain atau misalkan kita ini menyalahkan situasi, menyalahkan kondisi, menyalahkan orang lain gitu ya. Jangan Bapak Ibu. Biarlah di tengah kondisi pandemik ini yang pertama kita lakukan Bapak Ibu seperti Raja Hizkia. Dia melakukan kebangunan rohani terhadap dirinya lebih dahulu Bapak Ibu. Di mana dikatakan tadi, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan,
tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, di dalam konteks ini diceritakan kebangunan rohani yang dilakukan oleh Raja Hizkia kepada bangsa Yehuda, ya, membangun kerohanian para pelayan Tuhan. Nah, setelah dia membangun dirinya lebih dahulu, setelah dia membangun kerohaniannya lebih dahulu, yang kedua adalah dia mengajak seluruh semua pelayan Tuhan yang ada di Yehuda, karena mereka sudah meninggalkan ibadah. Mereka tidak lagi berfungsi di dalam melayani Tuhan. Tapi yang menarik di sini bagaimana Raja Hizkia kembali Bapak Ibu mengajak seluruh pelayan Tuhan membangun iman mereka kembali. Mungkin para pelayan Tuhan pada saat itu, para imam dan para Lewi Bapak Ibu, karena di dalam sebelumnya bagaimana bangsa Yehuda ini sudah meninggalkan Tuhan. Mereka sudah melupakan Tuhan, menutup semua rumah-rumah ibadah. Mereka tidak lagi memanggil nama Tuhan. Nah, bagaimana cara Raja Hizkia membangun para pelayan Tuhan itu? Yang pertama adalah Bapak Ibu, menarik kembali para imam dan orang-orang Lewi sesuai dengan fungsi dan tugas mereka masing-masing. Di ayat yang keempat dikatakan begini Bapak Ibu, ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Yang kedua adalah setelah dia membangun dirinya, dia mengajak seluruh pelayan Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di Yehuda untuk membawa mereka kembali melayani Tuhan seperti para imam dan Lewi, supaya mereka berfungsi kembali. Orang Lewi adalah mereka seperti kita ini Bapak Ibu, para tim praise and worship, para pelayan Tuhan yang bergerak di dalam puji-pujian kepada Allah. Bagaimana Raja Hizkia kembali membangun itu semua, membawa semua para tim pujian penyembahan supaya mereka kembali menyembah Tuhan Allah Israel. Bahkan para imam yang membawa biasa persembahan kepada Tuhan Bapak Ibu berfungsi kembali. Karena selama ini para imam dan para Lewi mereka sudah tidak lagi berfungsi, sudah lagi tidak melakukan tugas mereka dengan baik, bahkan tidak lagi menyembah Allah Israel. Yang kedua, mengajak semua pelayan Tuhan untuk berbalik dan bertobat kepada Allah. Ayat yang kelima, katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Dia mengajak semua para pelayan Tuhan untuk berbalik dan bertobat kepada Allah. Dan di ayat yang ke-10 dikatakan Allah mengingat kembali perjanjian Tuhan dengan semua para pelayan Tuhan. Sekarang aku bermaksud mengingat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Nah Bapak Ibu, aplikasi yang bisa kita pelajari dari ayat ini adalah, mungkin di tengah kondisi pandemik pada saat ini Bapak Ibu, saya yakin dan percaya Tuhan mengizinkan semuanya terjadi untuk memurnikan setiap kita para pelayan Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan, setiap anak Tuhan untuk kembali murni motivasi di dalam melayani Tuhan. Dan saya pikir sekarang Bapak Ibu dengan kondisi begini, yang biasa mungkin kita melayani Bapak Ibu, yang setiap minggu mungkin kita ini melayani, tetapi saat ini kita sedang diperhadapkan dalam satu situasi, ternyata tidak selalu kita bisa melayani seperti biasanya. Dengan kondisi begini Bapak Ibu, kita diajar, meskipun kita ini di rumah, tapi Tuhan ajar kita untuk memurnikan setiap motivasi kita di dalam melayani Tuhan. Begitulah cara yang dilakukan oleh Raja Hizkia, mengajak seluruh pelayan Tuhan untuk boleh mereka kembali berfungsi sesuai dengan tugas mereka masing-masing, dan mengajak mereka berbalik untuk bertobat dan melayani Tuhan. Ternyata Bapak Ibu, ada alasan di balik semua itu kenapa sampai Raja Hizkia mengajak semua pelayan Tuhan untuk berbalik dan kembali kepada Tuhan. Kalau kita membaca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 dikatakan Bapak Ibu, nenek moyang mereka telah berubah setia kepada Tuhan. Inilah alasan mengapa sampai Raja Hizkia mengajak seluruh pelayan Tuhan untuk mereka berbalik dan bertobat. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan telah meninggalkan Tuhan. Bahkan mereka tidak lagi membuka rumah Tuhan untuk beribadah,
dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Lihat Bapak Ibu, betapa kejinya kehidupan bangsa Yehuda, merosot moral mereka, karakter mereka juga rusak, konsep ibadah mereka juga rusak Bapak Ibu. Konsep ibadah mereka harusnya dipakai untuk menyembah Allah Israel, dan ritual mereka harusnya dipakai untuk menyembah Allah Israel. Tetapi sekarang di dalam pemerintahan Raja Ahaz, begitu turun semua tentang moral mereka, rusak moral mereka, dan konsep ibadah mereka juga tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itulah yang membuat Tuhan murka terhadap bangsa Yehuda, sampai bangsa Yehuda Tuhan izinkan mereka dirampas semua harta mereka. Mereka juga ditawan oleh orang Filistin, semuanya dibawa. Tapi itu pun tidak membuat mereka bertobat dan kembali pada Tuhan. Bahkan Raja Ahaz, ayah dari Raja Hizkia sendiri pun tetap tidak bertobat. Dikatakan dalam pasal 28 ayat 22, dalam keadaan terdesak itu Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Nah, harusnya Bapak Ibu, persoalan yang kita alami, bahkan pencobaan yang kita alami, ujian yang kita alami, harusnya membawa kita bukan bertobat kepada Tuhan. Boleh kita bertanya kenapa sampai Tuhan izinkan terjadi. Tetapi Raja Ahaz Bapak Ibu, diceritakan tadi, malah semakin berubah setia kepada Tuhan. Bahkan mempersembahkan korban kepada Allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya yang membantu raja-raja orang Aram adalah para Allah mereka. Kepada mereka lah aku mempersembahkan korban supaya mereka membantu aku juga. Tetapi Allah-Allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia, dan bersama-sama dengan dia bagai seluruh Israel. Dia berpikir Bapak Ibu, dengan membantu orang Damsyik, ya, Raja Ahaz ini ditolong dari kepungan orang-orang Filistin. Tetapi justru membuat mereka semakin terpuruk, dan itu tidak membuat Raja Ahaz bertobat. Nah, di dalam inilah makanya sampai Raja Hizkia mengingatkan mereka, para pelayan Tuhan, waktu dia diangkat menjadi raja, supaya mereka berbalik dan bertobat, melakukan segala tugas mereka dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah, yang pertama tadi kebangunan rohani yang dilakukan oleh Raja Hizkia, membangun terlebih dahulu dirinya sendiri Bapak Ibu. Nah, apabila kita ingin terjadi kebangunan rohani tengah kondisi pandemik ini Bapak Ibu, jangan pernah kita salahkan siapapun. Jangan kita pernah salahkan situasi dan kondisi. Tapi belajarlah dari kehidupan Raja Hizkia. Dia membangun imannya terlebih dahulu. Di mana dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Daud Bapak leluhurnya. Setelah itu dia mengajak seluruh pelayan Tuhan, orang Lewi, bahkan para imam, untuk kembali berfungsi, memurnikan setiap motivasi mereka di dalam melayani Tuhan. Nah Bapak Ibu, jujur ya, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, yang pertama ternyata kita perlu membangun iman kita Bapak Ibu ya, di tengah kondisi situasi yang kita hadapi Bapak Ibu. Nah ketika mungkin beberapa teman sudah mendengarkan cerita, beberapa hari yang lalu kami ini sedang dibobol maling Bapak Ibu ya. Mobil kami, terus terang kita nggak ada prasangka, kita tidak ada pikiran negatif, juga tidak ada sesuatu, maksudnya pikiran kita mengarah akan terjadi apa-apa, tidak ada Bapak Ibu. Ya, jadi kita biasa aja karena kita memang sudah 6 tahun tinggal di sini, mobil biasa diparkir gitu Bapak Ibu ya. Ya kalau di Besetma itu udah biasa, kita udah nggak kaget ya. Tapi kita nggak menyangka Bapak Ibu bahwa mobil kita dibobol gitu ya. Dan waktu Adi anak kami yang laki-laki ini, dia ke jalan raya, dia melihat kok ada pintu mobil terbuka Bapak Ibu ya. Lalu kemudian pas dia buka, kok pintu mobilnya itu kok terbuka. Lalu dia lihat seluruh isi mobil itu sudah kosong Bapak Ibu. Lalu dia lari datang ke sini, lalu dibilang, "Papa, mobil kita itu habis semua, diambil kosong dalamnya." Terus terang Bapak Ibu, saya lemas. Ya, lemas saya ini, aduh kok bisa begini ya, pikiran saya Bapak Ibu cara manusia, waduh ini uang dari mana ya, nimpui sebanyak begini. Terus terang saya lemas Bapak Ibu ya. Lalu kemudian saya dengan sedikit cepat berjalan, saya coba lihat mobil itu seperti apa kondisinya. Benar Bapak Ibu, saya buka, pintunya sudah terbuka dan saya melihat
bagaimana kondisi mobil itu sudah kosong. Aduh, saya lemas dan saya ini, ya kok begini ya. Kita tidak menyangka kok seperti ini jalan ceritanya. Tapi rupanya Bapak Ibu terus terang memang saya ini kaget, agak shock itu ya. Tapi disitulah saya belajar membangun iman saya, menguatkan iman saya Bapak Ibu. Saya sudah punya prinsip bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita ini di dalam sepengetahuan Tuhan. Terlepas mungkin karena saya lalai mungkin Bapak Ibu, tapi saya yakin dan Tuhan tahu apa yang terjadi di dalam hidup kami. Dan itulah yang menguatkan saya Bapak Ibu terus terang, dan saya dengan Ibu Enda juga akhirnya kita belajar untuk melepaskan. Ternyata tidak ada yang bisa kita gandoli dalam dunia ini Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa kita gandoli. Ya, semua dalam dunia ini tidak ada yang bisa kita jadikan menjadi pegangan hidup kita. Tidak ada Bapak Ibu. Di tengah kondisi demikianlah kami belajar untuk membangun iman kita. Dan akhirnya Bapak Ibu ya kita dimampukan, bukan kita bersyukur kehilangan ya, salah. Tapi kita dimampukan oleh Tuhan melewati pergumulan itu. Sekalipun awalnya kita mungkin agak kaget dan shock Bapak Ibu ya, shock ya Bapak Ibu. Tapi disitulah kita seperti Raja Hizkia membangun imannya. Nah, pentingnya kita membangun iman kita Bapak Ibu di tengah situasi kondisi apapun dalam hidup kita. Jangan kita menyuruh orang lain bertobat, tapi biarlah diri kita lebih dahulu yang kita bangun iman kita. Sehingga saat kita mengalami situasi yang sulit dalam hidup kita, kita bisa tak berkata Tuhan itu baik. Ya, sekalipun kita mengalami pergumulan, persoalan, situasi yang sulit sekalipun, bahkan di tengah kondisi pandemik ini kita tak berkata Tuhan itu baik. Dalam pemerintahannya Raja Ahaz Bapak Ibu, di mana diceritakan dalam konteks sebelumnya, rumah Tuhan ditutup, tetapi oleh Raja Hizkia dibuka kembali rumah Tuhan. Seluruh rumah Tuhan yang ada di Yehuda Bapak Ibu dibuka kembali oleh Raja Hizkia. Supaya bangsa Yehuda mereka boleh berbalik dan mereka boleh kembali kepada Israel. Yang sebelumnya Raja Ahaz mempersembahkan korban persembahan kepada dewa-dewa. Sekarang sama Raja Hizkia dibawa kembali bangsa Yehuda untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Kalau dulu ayahnya Raja Ahaz mengikat perjanjian dengan para dewa-dewa, dengan para Baal. Sekarang Raja Hizkia membawa bangsa Yehuda kembali, mengikat perjanjian supaya mereka kembali melayani di rumah Tuhan. Nah Bapak Ibu, 3 hal kebangunan rohani inilah yang dilakukan oleh Raja Hizkia ketika pertama kali Tuhan angkat dia menjadi seorang raja di Yehuda. Nah Bapak Ibu, kebangunan rohani akan terjadi di tengah pandemik ini Bapak Ibu kalau kita tidak menyalahkan situasi dan kondisi. Kalau kita ini melihat di balik semua pandemik ini, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang Tuhan inginkan dalam diri kita saat kita mengalami situasi yang sulit, biarlah kita membangun iman kita lebih dahulu. Setelah itu kita mengajak seluruh jemaat, seluruh pelayan Tuhan untuk membangun iman kita juga. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita membangun rumah Tuhan. Nah dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu, kita memang masih ibadah bukan di gereja ya, kita masih di rumah Bapak Ibu. Memang saat-saat seperti ini kita belum bisa membangun rumah Tuhan secara fisik Bapak Ibu. Tetapi rumah Tuhan, gereja yang sesungguhnya adalah kita sendiri orang percaya Bapak Ibu. Ya, kalau ada 2-3 orang percaya memanggil nama Yesus, itulah gereja yang sesungguhnya. Gereja itu bukan fisik. Gereja itu bukan bangunan. Gereja itu adalah sekumpulan orang percaya yang sudah dikuduskan. Di mana ketika kita memanggil nama Tuhan, beribadah sungguh-sungguh memanggil nama Tuhan, itu adalah gereja. Dan semua yang terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu di dunia ini adalah seizin Tuhan. Nah karena itu Bapak Ibu, gereja harus membawa kebangunan rohani di tengah pandemik ini Bapak Ibu. Harusnya gereja tidak lagi berpusat kepada diri sendiri, tapi bagaimana kita Bapak Ibu gereja, umat Tuhan, pelayan Tuhan, membawa kebangunan rohani di tengah pandemik ini Bapak Ibu. Kebangunan rohani itu terjadi apabila kebangunan rohani itu dimulai dari dalam. Dimulai dari diri sendiri, dari kita, dari pelayan Tuhan, dari seluruh umat Tuhan, untuk boleh kita kembali kepada Tuhan. Ada satu pendeta di Amerika Serikat Bapak Ibu bernama pendeta Rick
Wiles ya Bapak Ibu. Waktu dia melihat kondisi pandemik berawal dari Wuhan Bapak Ibu di Cina ya. Lalu kemudian menyerang ke seluruh negara di dunia ini Bapak Ibu. Hampir 200 lebih negara di dunia ini kena pandemik ini Bapak Ibu. Pendeta Rick Wiles berkata begini. Dia menyampaikan kalau virus corona yang mewabah ini sebagai hukuman dari Tuhan. Dia mengatakan Bapak Ibu, virus corona ini adalah salah satu hukuman Tuhan yang boleh Tuhan izinkan. Bahkan kalau kita melihat Italia Bapak Ibu, yang sebelumnya juga Bu Enda pernah share Bapak Ibu di grup ya. Sebelum terjadi pandemi di sana yang banyak korban, bahkan sampai mereka putus asa. Mereka tidak sanggup lagi mengubur, begitu banyaknya mayat di mana-mana Bapak Ibu. Bahkan tidak ada yang bisa menguburkan, cuma tentara dengan truk membawa mereka begitu saja Bapak Ibu. Bagaimana kondisi kehidupan orang-orang di sana, sebelumnya mereka juga para LGBT ya Bapak Ibu, mereka di lapangan pesta seks Bapak Ibu. Dan saya yakin dan percaya dengan kondisi demikianlah membawa mereka untuk berbalik kepada Tuhan Bapak Ibu ya. Bahkan kalau kita melihat juga di beberapa negara lain juga Bapak Ibu. Kalau di Amerika kita melihat ya, di sana juga begitu gaya hidup bebas ya. Mereka juga sudah melupakan Tuhan. Tuhan izinkan terjadi supaya membawa mereka untuk berbalik kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, inilah yang menjadi panggilan kita hari ini Bapak Ibu. Biarlah kita tetap boleh membawa kebangunan rohani tengah pandemik ini Bapak Ibu. Dimulai dari siapa? Dimulai dari kita, dari seluruh pelayan Tuhan, seluruh gereja, untuk boleh menjadi terang, menjadi berkat bagi dunia ini. Salah satu penulis buku namanya Rick Warren berkata Bapak Ibu, dia berkata begini, salah satu cara atau strategi penginjilan untuk memenangkan jiwa adalah melalui situasi yang ada. Nah Bapak Ibu, gereja harus peka melihat ini melalui pandemik ini Bapak Ibu. Ternyata ini Tuhan jadikan jembatan untuk boleh menjadi strategi penginjilan. Karena Bapak Ibu di luar sana melalui pandemik ini banyak orang yang sudah putus asa, kehilangan pengharapan. Tapi menurut Rick Warren Bapak Ibu, ini adalah salah satu cara atau strategi untuk memenangkan jiwa melalui situasi yang sulit, situasi pandemik ini Bapak Ibu ya. Dan memang benar Bapak Ibu, biarlah dengan kondisi ini kita sebagai gereja Tuhan, kita boleh membawa kebangunan rohani di sekitar kita. Di tengah pandemik ini mengajar kita untuk menjadi dewasa di dalam Kristus Bapak Ibu. Coba sekarang ya Bapak Ibu, yang biasa kita rindu beribadah Bapak Ibu, sekarang rasanya kita pingin ketemu gitu ya. Setelah ibadah kita ketemu, kita bisa sharing, saling menguatkan. Sekarang sudah kehilangan suasana itu, kita cuma hanya beribadah di online, rasanya terhilang Bapak Ibu. Tapi inilah menolong kita untuk menguatkan kita. Memang tidak selalu suatu saat kita bisa berkumpul di gereja Bapak Ibu. Suatu saat gereja ini mungkin akan binasa, ya akan hancur oleh antikris. Tetapi gereja yang sesungguhnya adalah tubuh Kristus orang percaya, kita tidak akan bisa dihancurkan. Karena itulah gereja yang sesungguhnya ketika kita memanggil nama Tuhan. Di tengah pandemik ini Bapak Ibu mengajarkan kita bahwa membangun iman kita bukan lagi berpusat kepada ibadah raya. Berapa banyak gereja selama ini Bapak Ibu membangun sebuah ibadah raya hanya berpusat membangun sebuah iman kepada ibadah raya. Semua dibawa kepada ibadah raya. Tidak salah Bapak Ibu. Ternyata lihat dengan kondisi situasi begini, ibadah raya pun ternyata tidak bisa membangun iman kita. Ternyata yang membangun iman kita adalah justru seperti ini Bapak Ibu. Di mana kita mau tidak mau, suka atau tidak suka, mulai kita belajar untuk firman Tuhan, membaca sendiri, menggali sendiri firman Tuhan di rumah, berkumpul dengan keluarga kita, keluarga inti Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah kalau gereja kita tidak memuridkan, maka tidak akan ada pertumbuhan rohani yang besar. Saya pikir tidak kebetulan terjadi pandemik ini Bapak Ibu. Kita ini sudah sebulan lebih ya, tidak ada ibadah kumpul, dan saya yakin seluruh gereja-gereja di dunia ini, bahkan di Indonesia, bahkan di Surabaya Bapak Ibu, mengajarkan kita ibadah raya bukan lagi pusat di dalam membangun sebuah iman. Membangun sebuah iman itu dimulai dari sebuah keluarga, seorang kepala rumah tangga yang bertobat, yang berbalik, yang membangun imannya. Seorang ibu yang membangun imannya, membawa semua anak-anaknya untuk beribadah kepada Tuhan. Saya akan tutup khotbah saya hari ini dengan seorang bernama Hulk Hogan Bapak Ibu ya.
Dia adalah mantan pegulat profesional. Dia juga seorang aktor. Dia juga seorang entrepreneur dan rock yang berasal dari Amerika Serikat, Bapak Ibu. Nah, yang menarik di dalam kisahnya saya baru baca beberapa hari ini, Bapak Ibu, ya. Dia menggambarkan begini. Dia adalah seorang anak Tuhan. Setelah dia bertobat, dia berjumpa dengan Tuhan, bagaimana hidupnya di masa tuanya, ya. Hulk Hogan ini melayani Tuhan. Dan dia memberikan beberapa komentar di dalam Instagramnya begini, Bapak Ibu. Dia menggambarkan pandemik ini seperti tulah di Mesir. Di dalam Instagramnya dia berkata, Tuhan berkata, kamu ingin menyembah atlet, aku menutup stadion. Kamu ingin menyembah musisi, aku menutup civic center. Kamu ingin memuja aktor, aku menutup teater. Dan dia juga berkata, Tuhan menghukum penyembah uang, itulah sebabnya ekonomi ambruk. Bahkan gereja-gereja ditutup untuk membangunkan mereka, semua orang yang tidak ingin ke gereja. Dia melihat menjadikan sebuah kesempatan corona ini, pandemik ini, Bapak Ibu, melihat membawa seluruh umat, bahkan seluruh manusia. Dan dia berkata, seperti itulah di Mesir. Ini mengajarkan kita, Bapak Ibu, supaya kita hanya benar-benar percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan saya yakin percaya, Bapak Ibu, dengan kondisi ini, gereja selama ini yang tidur, yang tidak ada kerinduan ke gereja, dibangunkan kembali supaya mereka boleh beribadah kepada Tuhan. Bahkan dia mengutip satu ayat di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14, dikatakan di sana, Bapak Ibu, jika umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka, Bapak Ibu. Terakhir dalam Instagramnya dia sebutkan begini, mungkin kita tidak membutuhkan vaksin di dalam hidup kita, tapi kebangunan rohani pribadi serta fokus kepada Tuhan Yesus, itulah yang kita butuhkan dalam hidup kita di tengah pandemik ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan pagi hari menolong kita. Kalau kita ingin terjadi satu kebangunan rohani di tengah kondisi pandemik ini, Bapak Ibu, yang pertama, bangunlah iman kita lebih dahulu seperti Raja Hizkia. Dia melakukan satu kebangunan rohani di dalam dirinya, di mana dikatakan tadi, ia melakukan yang benar di mata Tuhan. Setelah itu yang kedua, mengajak seluruh pelayan Tuhan, ya, seluruh pekerja-pekerja di dalam melayani Tuhan diajak untuk boleh kembali mereka dimurnikan motivasi mereka di dalam melayani Tuhan. Di mana dikatakan tadi orang-orang Lewi, para imam difungsikan kembali oleh Hizkia melayani Tuhan. Dan yang ketiga adalah membangun kembali rumah Tuhan mereka bersama-sama. Yang tadinya rumah Tuhan ditutup oleh ayahnya, mereka menyembah kepada Baal, sekarang dibuka kembali oleh Raja Hizkia. Sejak pertama kali Tuhan angkat menjadi raja. Dan semua rumah-rumah ibadah di Yehuda, bahkan semua penyembahan mereka yang sudah ke Baal, sekarang dikembalikan kepada Tuhan. Dan itulah yang membuat mereka dipulihkan oleh Tuhan. Di ayat yang ke-36 dikatakan tadi, Bapak Ibu, di sana, Hizkia dan seluruh rakyat bersukacita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu, karena hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka. Siapa menyangka, Bapak Ibu, akan terjadi pandemik seperti ini yang memakan banyak korban? Tidak ada yang menyangka. Siapa menyangka tiba-tiba gereja diliburkan, tidak boleh ada kumpul di gereja? Siapa menyangka kita harus bekerja di rumah, work from home? Siapa menyangka, Bapak Ibu, semua kegiatan, bahkan siapa menyangka PSBB diberlakukan? Tidak ada yang menyangka. Tetapi di balik semua itu, mari kita semua mengisolasikan diri kita. Yang kita butuhkan saat ini bukanlah vaksin, tetapi yang kita butuhkan adalah kebangunan rohani serta fokus kepada Tuhan di tengah kondisi pandemik. Kita ini adalah gereja, gereja yang sesungguhnya adalah kita sendiri, orang percaya yang memanggil nama Tuhan. Mari kita berdoa.
Sebelum saya menutup firman Tuhan pada saat pagi hari ini, mari kita merenungkan sejenak Bapak Ibu. Apakah kita sudah benar-benar melakukan satu ibadah yang selama ini ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Yang kedua, jangan kita menyuruh orang lain berbalik dan bertobat kalau kita tidak mulai dari diri kita sendiri. Yang ketiga Bapak Ibu, gereja adalah bukan fisik, bukan gedungnya. Gereja adalah tubuh kita sendiri. Dan hari ini Bapak Ibu, biarlah kita boleh menjadi tangan alat Tuhan di tengah kondisi pandemik ini Bapak Ibu. Kita boleh menjadi alat kebangunan rohani bagi sekitar kita. Biarlah firman Tuhan pada saat pagi hari menolong kita untuk boleh melihat kesempatan di tengah pandemik yang boleh Tuhan izinkan terjadi. Bahkan melalui kondisi situasi ini, sarana bagi kita, bagi gereja untuk boleh bersaksi. Dan tidak lagi hanya kita berfokus pada ibadah raya, tetapi bagaimana kita memuridkan, membangun iman kita di tengah kondisi seperti ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Engkau sudah berbicara bagi kami pada saat pagi hari ini. Tolong kami Tuhan, kami belajar dari kehidupan Raja Hizkia, supaya setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan, kami membangun iman kami. Ketika kami membangun iman kami, itulah kemampuan kami bisa melewati setiap situasi bahkan masa yang sulit dalam diri kami. Kalaupun kami sekarang mengalami Tuhan kondisi yang sulit, tapi kami percaya di balik semua itu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan izinkan semua terjadi untuk mendewasakan, menguatkan iman kami. Bahkan kami percaya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapak pada saat pagi hari ini, murnikan setiap gerejamu, setiap pelayan Tuhan mulai saat ini Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh murni motivasi kami melayani Tuhan saja. Karena kami ketika kami melayani upah kami adalah dari Tuhan sendiri. Dan kami mau membangun setiap gereja Tuhan, bahkan setiap komunitas Kristiani. Bahkan melalui Perak, melalui lingkungan di mana kami tinggal Tuhan. Boleh kami menjadi saksi, menjadi membawa kebangunan rohani di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapak pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama mengikuti pengakuan iman percaya Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya kepada Allah Tritunggal, pencipta langit dan bumi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah Putra yang telah menjadi manusia, disalibkan, mati, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga untuk menebus dosa manusia. Aku percaya bahwa Roh Kudus yang memimpin kepada kebenaran dan kelahiran baru akan baptisan Roh Kudus, karunia roh serta kesembuhan ilahi. Aku percaya bahwa semua manusia telah berdosa dan hanya dapat diselamatkan dengan percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku percaya baptisan air dan perjamuan kudus sebagai sakramen gereja. Aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, pengangkatan gerejanya sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai, penghakiman akhir, serta adanya surga dan neraka. Mari kita mau angkat roti ke atas. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
Mari kita angkat anggur ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Kiaralam masyandaralam. Letakkan cawan, letakkan tangan kirimu di dada, angkat tanganmu, berikan pujian dan penyembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kiaralam masyandaralam masyandaralam masyandaralam. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh mengikuti perjamuan kudus. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kami sungguh-sungguh merasakan suasana yang begitu indah pada pagi hari ini. Karena kami tahu Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, yang mati berkorban untuk kami semua, yang mencurahkan darahnya untuk menembus seluruh kehidupan kami, sehingga kami percaya bahwa kami memiliki masa depan yang baik, sehingga kami percaya bahwa kehidupan kami sepenuhnya ada dalam berkat pimpinan daripada tangan Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya apa yang sudah kami makan dan yang sudah kami minum boleh menjadi satu, boleh manunggal di dalam kehidupan kami. Dan kami izinkan Tuhan, kami mohon supaya Roh Kudus-Mu selalu tetap tinggal di dalam kehidupan kami. Biarlah kasih karunia daripada Tuhan boleh melimpah ruah di dalam setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada. Nama-Mu makin ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.